Shalom HCC Families, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah sampai di hari yang ke-15 bahwa puasa 21 hari. Puji Tuhan semua karena kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini sebelum kita dengarkan sharing firman Tuhan yang luar biasa, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh tiba di hari yang ke-15 Tuhan, doa puasa 21 hari. Kami percaya semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini setiap kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sharing firman-Mu yang luar biasa yang akan terus menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya biar firman pagi hari ini Tuhan itu juga yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan, berikan kami hati yang mau menyembah dan memuji meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga. Selami bagiku, sungguh indah. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu, pada rancangan-Mu, pada tujuan-Mu. Sungguh indah, sungguh besar, kami mau ikuti setiap rancangan-Mu. Kami persembahkan hidup kami, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, sebab Kau layak disembah, Thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami ada dalam rancangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur kalau kami masih ada dalam Tuhan. Kami bersyukur kalau kami mengenal Tuhan. Biar hanya dalam hadirat-Mu jadi kesukaan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini, apabila kami ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Thank you Jesus. Pagi ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir berbicara kepada setiap kami. Biar apa yang kami sharing, apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengar,
Roh Kudus berikan kami hikmat. Berikan kami rema dari setiap apa yang kami dengarkan Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, shalom. Dan selamat memasuki hari yang ke-15. Setengah perjalanan ya. Kalau dari 21 hari sudah lebih dari 50% perjalanan. Jadi kalau bagi saudara yang sudah sejauh ini, jangan menyerah, sisa sedikit lagi, berjuang sampai akhir. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa biar lewat doa puasa kali ini 21 hari, kita makin dekat sama Tuhan, kita makin peka dengan suara Tuhan, dan iman kita dikuatkan Tuhan. Hari ini saya ingin share satu ayat. Dan sebentar juga kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari beberapa anak muda di tempat ini yang luar biasa. Jadi beberapa di antara mereka sudah tahu akan bersaksi dan beberapa di antara mereka belum tahu kalau mereka akan ditanya ya. Jadi tapi saya percaya setiap anak-anak muda yang hadir malam hari ini termasuk istri saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dan hidup dituntun oleh Tuhan. Hari ini saya ingin share sebuah ayat yang sering kali kita dengarkan, bahkan sering kali kita gunakan setiap kali kita menghadapi sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu, yaitu di Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Ayat ini sering juga dijadikan quotes atau pepatah. Isinya begini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat yang luar biasa bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati banyak hal. Tetapi seringkali ayat ini agak dicocokologi lah istilahnya ya. Dicocok-cocokkan dengan situasi-situasi tertentu dalam hidupnya kita. Mungkin dalam saat kita menginginkan sesuatu, kita mau berjuang buat sesuatu yang kita inginkan, kita gunakan alat ini dan bilang bahwa Tuhan pasti sanggupkan saya untuk melewati ini atau untuk mencapai itu. Atau saat kita mungkin sedang bertanding main bola ya, lawan tim lawan, kita bilang segala perkara dapat kutanggung untuk mengalahkan tim musuh misalnya begitu. Kita mencoba untuk cocokologi ayat ini di berbagai situasi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya seperti biasa saya suka membaca Alkitab dari beberapa terjemahan. Dan kali ini dalam bahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan, I can do all things through Christ which strengthen me. Saya bisa lakukan segala hal. Aku bisa melakukan segala hal lewat Kristus yang menguatkan aku. Nah kemudian karena sering mendapati ayat ini digunakan demi kepentingan pribadi, saya menemukan ada terjemahan satu lagi, terjemahan Alkitab, yaitu Amplified Bible. Nah saya suka terjemahan ini karena dia memperpanjang, dia menggali makna yang lebih dalam dari sebuah ayat. Jadi kalau ayatnya misalnya 2 kalimat, dalam Amplified Bible ini bisa jadi 4 atau 5 kalimat. Nah Filipi 4 ayat 13 dikatakan begini, I can do all things dalam kurung which he has called me to do. Artinya aku dapat segala perkara dapat ku kerjakan atau kulakukan dalam kurung di mana Tuhan telah memanggilku untuk melakukannya, tutup kurung. Kemudian kalimat berikutnya, through him who strengthen and empowers me. Artinya melalui Dia yang menguatkan dan memampukan aku dalam kurung to fulfill his purpose. Artinya untuk memenuhi tujuannya Tuhan, purpose-nya Tuhan. Nah ternyata konteks dari ayat ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Yang dimaksud adalah segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi di hidupnya kita yang membawa kita kepada rencananya Tuhan. Maka janji Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Jadi ada kata God's purpose, tujuannya Tuhan. Bukan segala perkara yang kita bikin-bikin sendiri tujuannya kita, Tuhan akan kuatkan kita. Tetapi segala perkara yang Tuhan panggil kita untuk mengerjakannya, bahwa Tuhan akan memampukannya. Di mana Tuhan utus kita, di mana Tuhan panggil kita ke situ,
Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita. Nah, jadi ayat ini sebenarnya agak berkaitan dengan yang namanya tujuan hidup atau panggilan hidup. Kita mau kemana, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan hari ini ada Grace di sini yang akan share tentang bagaimana dia tuh dari awal punya sebuah cita-cita atau passion. Dan hari ini dia sedang bekerja di sebuah bidang pekerjaan yang tidak sama dengan passionnya. Dan dalam musim hidup ini Grace diharuskan untuk menjalani apa yang dikerjakan hari ini. Nah, kita mau sharing bagaimana Grace melewati ini dan bagaimana Grace memandang keadaan ini. Dan mungkin bisa share, mungkin ada teman-teman juga yang sedang menonton atau Bapak Ibu yang sedang mengerjakan hal yang bukan passionnya, tapi bisa kita konsisten dan tekun untuk mengerjakannya. Silakan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya saya bisa sharing di sini. Jadi yang pertama-tama saya ada di suatu momen di mana saya itu kayak tidak punya tujuan hidup yang saya rasakan. Kayak apa yang bisa saya lakukan, bagaimana nanti masa depanku begitu. Nah, terus saya sebenarnya tahu apa yang saya bisa, passionku yang tadi kayak Koleo bilang. Cuman ya itu, saya kayak ditempatkan di tempat yang tidak sesuai passionku. Dan sekarang saya bekerja dengan tidak sesuai passionku, tapi di sini saya belajar kalau misalnya apa yang saya kerjakan sekarang itu mungkin memang jalannya Tuhan, dan mungkin belum saatnya memang keinginanku terwujud begitu, atau bahkan Tuhan punya cara lain untuk menjawab keinginanku. Dan sampai saat ini yang saya rasakan itu, kalau misalnya mau dibilang apa yang saya rasakan saat ini, sebenarnya saya bersyukur karena dari hal yang saya lakukan sekarang juga saya bisa banyak belajar, bisa banyak tahu tentang pekerjaan yang saya tidak suka sebenarnya. Dan saya percaya dimanapun saya berada, dimanapun Tuhan tempatkan saya akan belajar sesuatu. Dan saya tahu itu jalan terbaik yang Tuhan berikan. Sama ini juga tentang tujuan hidup. Kemarin saya dengar khotbahnya Koleo sendiri tentang what is my purpose. Nah, di situ saya disadarkan kembali lagi kalau misalnya tujuan manusia itu adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Dan di setiap bidang yang saya lakukan, di setiap apa yang saya kerjakan, saya harus menjadi berkat buat orang. Dan saya percaya di tempat yang saya lakukan sekarang, tempat kerja yang saya lakukan sekarang itu, saya mau jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan, ataupun saya menyesal untuk bekerja di situ, karena saya tahu banyak hal yang bisa saya dapatkan dari situ. Dan Tuhan mengajarkan banyak hal juga, termasuk bersyukur. Wow, luar biasa. Gitu. Berarti dibanding bisa mengeluh atau mungkin berontak atau mungkin memaksakan, tapi Grace memilih untuk tetap setia terhadap apa yang Tuhan percayakan hari ini atau di musim kehidupan ini, dan G belajar bahwa ada sesuatu yang G dapatkan di musim hidup yang ini ya. Ya berarti musim atau keadaan ini memproses G untuk bertumbuh atau dapat sesuatu ya. Tapi kita tidak tahu, mungkin Tuhan bakal pakai itu di masa depan nanti ya. Oke, luar biasa. Dan ya, kita bakal tanya anak muda yang satu lagi ini ya, namanya Marcelo. Dan mungkin kalau saudara sering ibadah minggu biasa lihat dia MC. Dan memang mungkin singer. Ya, MC dan background dia adalah memang seorang MC, dan
di bidang modeling. Dan yang saya tahu passion dia adalah di MC dan modeling. Tetapi waktu di Home Youth pertama kalinya dia terjun bebas ke dunia praise and worship. Dan ya mungkin itu tidak mudah ya untuk pertama kali bisa masuk di praise and worship, dan itu karena ada kebutuhan dan ada permintaan dari praise and worship karena kita tidak punya WL, dan akhirnya Selo masuk di dunia praise and worship, dan hari ini akhirnya jadi salah satu WL andalan kita di youth. Bahkan di ibadah minggu, bahkan Selo terlibat dalam musik video dari single terbaru HCC Worship yang ada di YouTube. Jadi yang belum nonton pastikan nonton. Itu single original dari HCC Worship yang penciptanya adalah William Sonora yang di sana luar biasa. Luar biasa. Collab dengan Pastor Rico Karangitang, jadi lagunya keren banget dan sangat memberkati. Nah itu Marcelo salah satu penyanyinya di situ juga. Dan penasaran bagaimana sih rasanya dari yang punya passion di bidang yang satu, terus Tuhan bawa ke bidang yang lain. Apa yang Selo rasakan, terus apa yang buat Selo tetap komit dan konsisten dalam pelayanan? Oke. Berat ya pertanyaannya. Oke, jadi mungkin seperti yang diketahui teman-teman yang lain, awalnya saya bukan di bagian praise and worship di gereja ini maupun di youth. Yang awalnya saya hanya sebagai youth biasa yang cuma datang di hari Kamis, yang datang di home cell dan datang di ibadah minggu. Itu tidak kepikiran untuk bisa bergabung di tim praise and worship. Dan kebetulan orang yang pertama panggil saya untuk terlibat di tim praise and worship itu kebetulan ada di sini, mereka berdua. Jadi dari Grace dan juga William yang pertama ajak saya untuk ikut sama-sama di momen itu. Dan yang sangat mencengangkan juga, langsung dipanggil untuk praise and worship saat Natal. Wow. Langsung Natal. Tidak ada momen yang waktu mungkin Selo tes dulu untuk di next step. Kan seperti itu kan biasanya awalnya kita menyapa jemaat, dari welcoming dan sebagainya, itu tidak ada. Dan tiba-tiba langsung berada di posisi praise and worship, itu kayak Tuhan betul ini. kayak masih belum sangka, masih belum menyangka untuk ada di posisi itu. Tapi kayak sempat juga terlintas di benakku kayak ya mungkin ini jalannya Tuhan. Mungkin ini Tuhan menggerakkan orang lain untuk berbicara kepada saya, menyampaikan bahwa kamu harus ada di posisi ini. Mungkin dengan kayak kasarnya kesempatan dalam kesempitan. Jadi kayak teman-teman waktu itu butuh WL, butuh singer di ibadah itu, dan ujung-ujungnya saya yang dihubungi. Sampai saya bilang sama G, boleh ditukar saja yang ini di tim PAW-nya, saya di MC saja karena basic saya di situ. Karena saya pikir kalau mau menyanyi begitu kayak belum mampu. Tapi pernah dulu kakak saya yang serumah dengan saya waktu awal-awal di Palu itu pernah bilang, kamu pasti nanti akan ada di posisinya Koleo, katanya begitu. Waktu itu Koleo kan masih sebagai WL waktu itu kan, jadi kayak nanti khotbah juga. Amin. Jadi di situ kakak saya bilang, karena kakak saya juga sering ikut ibadah-ibadahnya kita walaupun online karena sekarang sudah berada di luar kota. Jadi dia bilang nanti kamu pasti akan berada di posisi itu. Tapi saya bilang tidak mungkin, karena di posisi itu sangat sulit, karena kita harus bagaimana membawa diri kita terlebih dahulu dan bagaimana kita mempengaruhi jemaat, bagaimana kita mempengaruhi semua jemaat yang hadir di situ bahwa mereka tersentuh dan mereka bisa mengalir bersama-sama dengan kita saat penyembahan. Itu yang jadi beban saya waktu pas kakak saya sudah berbicara seperti itu. Jadi pas semakin kesini kakak saya bilang, betul toh
apa saya bilang, posisimu sekarang kau sudah bisa pimpin jemaat untuk pujian dan menyembah Tuhan. Jadi saya pikir mungkin melalui orang lain Tuhan berbicara. Mungkin saya bertegas ini passion saya. Ini jalan saya, tapi Tuhan bilang tidak. Selagi kau jalan di sebelah sini, kau bisa ambil jalan di sebelah sini. Jadi saling beriringan seperti itu. Ya, walaupun sekarang kondisinya pekerjaan dan juga proses pelayanan di gereja harus disesuaikan juga. Karena saya pikir apa yang saya dapatkan sekarang berkat dari Tuhan. Karena yang saya alami sekarang ini bukan karena kekuatan saya, tapi mungkin melalui panggilan teman-teman yang lain, mungkin saya akan tidak bisa seperti ini. Seperti itu. Jadi dari basic yang biasa-biasa saja sebagai MC sudah ditawarkan juga dari Ciaknes, Sel bisa untuk MC di ibadah minggu. Ya karena saya sudah bilang basic saya di situ tidak mungkin itu bisa C. Jadi saya langsung kayak oh iya ini panggilan, ini proses pelayanan yang harus diberikan Tuhan kepada saya dan harus saya lakukan. Mungkin itu saja sih. Wow, luar biasa. Sangat terinspirasi dengan kesaksian. Mungkin yang ini bidang pelayanan, terus Selo bidang pelayanan, G bidang pekerjaan. Mungkin hari ini kita yang nonton di rumah mungkin mengalami sesuatu hal yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita ekspektasi dalam bidang yang lain. Mungkin kita alami sebuah keadaan atau kejadian yang tidak mengenakan bagi hidup kita. Seperti mungkin ada yang buat jahat sama kita, atau mungkin kita tertimpa sebuah masalah, atau bahkan Tuhan izinkan kita melewati sebuah keadaan yang kita anggap ini tidak adil bagi kita. Tapi seperti kesaksian dari Grace dan Selo, di setiap musim hidupnya kita yang Tuhan izinkan kita lewati, Tuhan sedang memproses atau membentuk diri kita. Dan ya dua pertanyaan penguji untuk mengetes apakah kita masih di jalannya Tuhan atau tidak adalah apakah ini membuat kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak. Terus apakah ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Jadi kalau dengan mengalami ketidakadilan ini buat kita makin tahan dalam pencobaan, makin kuat dan bergantung sama Tuhan, iman kita dibangkitkan. Kalau dalam keadaan situasi seperti yang kita alami hari ini membuat kita untuk sabar, untuk mengasihi, untuk mengampuni, atau untuk murah hati memberi, atau ini menjadi kesempatan kita untuk melatih mengendalikan diri, artinya ada karakter Kristus yang diproses keluar berbuah dari hidupnya kita, dari keadaan yang kita alami. Jadi saya berdoa biar firman Tuhan malam ini dan sharing kesaksian malam ini menguatkan kita di setiap musim kehidupannya kita, sehingga kita bisa bilang ayat yang kita baca di awal tadi, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Bukan berarti segala apa yang kita hanya sekedar kita pengen lakukan, tapi apa yang kita alami hari ini yang kita anggap sulit, yang mungkin kita anggap tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi segala perkara dapat kutanggung sesuai dengan panggilannya Tuhan, sesuai dengan tujuannya Tuhan, kemana Tuhan bawa saya, seperti apa Tuhan mau proses saya, aku dapat tanggung semuanya karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin untuk firman Tuhan. Thank you buat kesaksiannya. Dan sekarang kita akan berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu, buat firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar apapun yang Tuhan ingini dalam hidup kami, sanggup kami kerjakan karena kami tahu Tuhan yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang memampukan setiap kami, dan kami percaya Tuhan kami melakukan setiap pekerjaan demi pekerjaan karena kami tahu, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat keluarga-keluarga kami Tuhan di rumah ini. Ada kami kembali berdoa buat keluarga Pastor Henok Nobel Bandaso, keluarga Juan Audi Lumanto, keluarga Ibu Yulmawati, keluarga Yubo Bowai, keluarga Ibu Desi Mawati, keluarga Franky Tamba, keluarga Rudi Septianto Ngantung, keluarga Siko Darmawan, keluarga Andre Taula, keluarga Jack Mantoi,
keluarga Jeffrey Williawuri, keluarga Jimmy Lawrence Laloan, keluarga Joshua Joni Maros, keluarga Martin Ratu, keluarga Ibu Luciani, saudari Sinta Permata, saudara Dedi Widakdo, saudara Jackson Heriono, saudari Tri Yulianti, saudari Yemima Puantu, dan saudari Clara Veronica. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap nama-nama keluarga yang kami sebut pagi hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan di tengah-tengah puasa 21 hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, menjadi jawaban Tuhan. Bahkan lewat puasa 21 hari ini Tuhan, di mana kami tetap setia, kami boleh melihat Tuhan mujizat pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan. Bahkan mujizat penyediaan Tuhan juga terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa buat mujizat kesembuhan terjadi bagi keluarga-keluarga ini Tuhan. Apapun benar-benar Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, Engkau mendengarkan setiap seruan mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup mereka Tuhan, jika ada yang tidak sanggup lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan yang memegang tangan mereka Tuhan. Engkau yang terus menguatkan mereka Tuhan, memberikan mereka pengharapan lagi Tuhan, bahkan penghiburan sejati yang datang daripada Tuhan. Biar mereka tetap kuat melewati musim-musim kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang berjalan bersama mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Jika ada yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, jika ada yang sakit hari ini Tuhan, kami berdoa pemulihan terjadi saat ini juga dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa percepatan terjadi Tuhan. Setiap organ-organ dipulihkan Tuhan. Kami berdoa kesembuhan Tuhan terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kerinduan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang menjadi sumber jawaban atas segala persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Biar seperti lirik lagu yang sering kami nyanyikan, pikiranku, kehendakku, keserahkan kepadamu. Biar apa yang kami inginkan itu gak penting, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, biarlah itu yang terjadi. Biarlah keinginan Tuhan menjadi keinginan kami, kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kami. Kami mau dekat dengan Tuhan, kami mau lebih intim dengan Tuhan. Persembahkan semua keegoisan kami Tuhan, biar hanya tujuan Tuhan, hanya panggilan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melewati musim hidup kami saat ini. Mungkin itu sesederhana untuk memberi sesuatu kepada orang lain, atau mungkin itu hanya sesederhana mengampuni satu orang, atau mungkin di musim ini kita terpanggil hanya untuk menjadi orang tua, atau mungkin untuk menjadi sahabat yang baik, atau mungkin hanya untuk terpanggil hanya untuk bertahan sedikit lagi. Apapun hal yang Engkau panggil kami, Engkau izinkan, atau Engkau mau kami lakukan di musim hidup saat ini, kami mau lakukan itu Tuhan. Dan kami percaya setiap musim hidup kami, Engkau bawa kami dan Engkau proses kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat saat hidup pagi ini. Biar kami semakin serupa dengan Kristus. Kemanapun kami pergi, ada karakter Kristus yang dipancarkan Tuhan. Thank you Jesus. Pada akhirnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan kami terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, dari Roh Kudus, menyertai menolong setiap kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti Satu hari yang ke-15. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa sebentar sore di HCC Palu akan ada fun day jam 3 siang di parkiran gereja. Jadi diharapkan semua jemaat mau yang berhomesel ataupun yang belum punya homesel boleh gabung di fun day jam 3 siang di HCC Palu. Oke, itu saja. Selamat menjalani puasa. God bless you. God bless you.